Oke, kita lanjutin materi yang kemarin dulu deh ya. Kemarin kita udah sampai Gauss kan? Mati lagi bentar. Mm-mm. Tapi belum selesai Gaussnya. Kan saya bilang untuk bola saya akan kasih 5 Yang contoh, kasus, tipe ya. dasar dari Gauss. Ya, ya kita baru tipe yang pertama doang kan? Bentar, Mm-mm. saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Kalau nggak salah baru yang pertama deh. Bentar, kita lihat dulu catatannya. Oke, yuk kita akan bahas yang namanya ini. Lanjutan hukum Gauss. Kita itu bolanya baru tipe pertama ya. Kan saya bilang ada 5 tipe bola. Tipe pertama itu adalah jenisnya kulit bola bermuatan. Tipe kedua jenisnya adalah kulit bola bermuatan ditambah adanya muatan titik. Jadi ada 2 muatan. Muatan di kulit sama muatan di titiknya. Misalkan saya punya kulit bola kayak gini. Dengan jari-jari adalah R kecil, R besar maksudnya. Nah, sekarang di kulitnya saya kasih muatan titik sebesar plus 2 Ki di tengah-tengah. Sedangkan di kulitnya misalkan saya kasih muatan minus. Misalkan di kulitnya saya kasih muatan minus. Bentar ya. Oke, saya kasih muatan misalkan eh, minus 3 Ki deh. Jadi minus 3 Ki itu adalah totalnya. Total untuk muatan di kulitnya. Sama pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana medan listriknya. Oke. Medan listriknya berarti kan bisa kita taruh pengamatnya di dalam bola ataupun di luar bola. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa di dalam bola 0 sampai R atau bisa juga di luar bola R sampai infinite. Kalau kita sudah mendapatkan E-nya seperti apa, kita bisa menghitung bagaimana grafiknya. Grafik medan listrik terhadap R. Oke, kita akan coba kerjakan menggunakan hukum Gauss. Misalkan kita mulai yang dalam dulu deh. 0 sampai R. Oke, integral tertutup E dot dA sampai dengan Q n close dibagi epsilon 0. Oke, saya udah bilang kan kalau mengerjakan hukum Gauss, langkah pertama adalah tentukan dulu bentuk bidang Gaussnya apa. Kayak bidang Gauss itu bidang hayalan. Bentuknya boleh ngarang nggak? Nggak boleh. Sesuaikan dengan bentuk soalnya. Karena soalnya bola, berarti bidang Gaussnya bentuknya bola ya. Karena ini di Betul. dalam, berarti seolah-olah kita bayangin ada sebuah bola di dalam sini. Ini bohongan ya. Mm-mm. Jari-jari bolanya adalah R kecil. Oke. Kalau Jadi bola bola, selalu R kecil, Pak. jari-jari bola Gauss, soal kecil. Nah, karena ini bentuknya bola, langsung aja ya. E dikali luas bola. 4pi R kecil, karena bola Gauss. Lihat key close. Apa itu key close? Total muatan di dalam Gauss. Gauss kita tuh yang warna hijau. Coba lihat. Ada berapa total muatan di lingkaran yang warna hijau? 2 Ki. Udah, berarti key close-nya adalah plus 2 Ki. Berarti kita punya E-nya itu adalah 2 Ki dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat.
Kalau bola gampang, tinggal kita kasih aja R topi di belakang, menggunakan arah dan satuan. Oke, sekarang kita mau ngerjain yang luar. Dari R besar sampai infinite. Berarti integral ada bundaran E dot dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Berarti kalau di luar, kita bikin bidang Gaussnya juga, bangunan Gaussnya di luar juga ya, kayak gini. Bola juga bentuknya, jari-jarinya selalu R kecil, kalau bola Gauss. Mm-mm. Oke, karena bentuknya bola, saya langsung aja E dikali 4 pi R kuadrat. Kalau lihat Q enclosed-nya, ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna coklat? Min Ki. Ya, didapat dari min 3Q tambah 2Q. Min Q dibagi epsilon 0. Maka kita bisa mendapatkan E-nya. Min Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Kalau bola gampang, tinggal kasih aja R topi di belakang, kasih satuan. Kita rapin dulu ya. Berarti medan listriknya itu ada dua. Ada yang di dalam 0 sampai R dan ada yang di luar R sampai infinite. Yang di dalam itu adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat R topi. Yang di luar E-nya itu adalah, bentar, min Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat R topi. Nah, setelah kita mendapatkan E di setiap daerah, biasanya soalnya minta grafik. Maka kita wajib bikin grafiknya. Kalau diminta ya, kalau enggak ya nggak usah. Grafik E terhadap R. Oke, bikin dulu sumbunya. Karena ada yang negatif, maka kita jangan terlalu bawah. Kayak gini. Sumbu Y-nya adalah medan listrik, sementara sumbu X-nya adalah R, jari-jari. Kita tentukan dulu batas-batasnya. Batasnya di mana? Di 0, di R besar, di infinite. Berarti di 0, di R besar, di infinite. Oke? Setelah itu apa? Kita tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya kita masukin 0, berarti E-nya itu masuk ke mana? Kalau 0, ke yang dalam atau yang luar? Dea? Dalam nggak sih, Pak? Dalam. Tinggal masukin aja. 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 dikali 0 kuadrat. 1/0 kan tahingga, betul? Paham? Kalau R-nya sama dengan R besar, masukinnya kemana, Dea? Ke dalam atau yang keluar? Luar. Dua-duanya dia. Ini Oh masuk, iya, ini juga dua-duanya ada. masuk. Jadi ada dua. Kalau kita masukin ke yang dalam, dapatnya adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R besar kuadrat. Kalau kita masukin ke yang luar adalah min Q dibagi 4Pi epsilon 0 R besar kuadrat. Kalau tahingga, berarti masukinnya ke yang luar ya. Maka sepertahingga kan 0. 0. Kalau udah, kita lakukan namanya plotting. 0 pasangkan dengan tahingga. Di sini berarti ya. R besar pasangkan dengan 2Q. 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R besar kuadrat. Kita pasangkan dengan R besar. R besar pasangkan juga dengan min Q. Min Q dibagi 4Pi epsilon 0 R besar kuadrat. Oke. Terus tahingga dengan 0. Jadi nggak nyentuh. Kalau udah, kita bikin grafik. Grafik itu lihatnya dari fungsi. Dari 0 sampai R besar, kita lihatnya fungsi yang E di dalam. Lihatnya R kecilnya. R kecilnya pangkat 2, tapi seper. Berarti grafiknya adalah asimptotik. Oke.
Dari R sampai tahingga, kita lihatnya yang luar. R kecilnya pangkat berapa? Pangkat 2 juga, tapi tapi ada minusnya. Berarti grafiknya juga asimptotik, tapi dari bawah. Oke, paham deh ya? Yang ini mendekati 1/R kuadrat, yang ini mendekati minus 1/R kuadrat. Ini level kedua, yaitu apa? Kulit bola bermuatan ditambah muatan titik. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya bola pejal. Tadi kan kita level 1 sama level 2 itu kan kulit bola ya, kayak bola pingpong. Sekarang bolanya adalah bola pejal. Bola pejal tuh kayak kelereng. Secara umum, bola pejal itu ada dua jenis. Yang pertama, bola pejal yang sifatnya konduktor. Yang kedua, bola pejal yang sifatnya isolator. Bedanya apa deh ya? Konduktor sama isolator? Pengantar listrik yang baik sama enggak? Ah, itu mah SMP deh ya. Yang di kuliah apa? Yang pertama, konduktor itu sifatnya adalah muatannya tersebar hanya di permukaannya saja. Permukaan itu kulitnya. Artinya tidak ada muatan di dalam konduktor. Kalau di dalam konduktor tidak ada muatan, berarti medan listrik di dalam konduktor nilainya pasti nol. Kenapa? Karena medan listrik itu adalah sifat dari muatan. Oke? Okay? Kalau dia punya muatan, pasti dia punya medan listrik. Berarti kalau tidak punya muatan, tidak punya medan listrik. Oke? Okay? Isolator sifatnya adalah muatannya tersebar dari pusat bola hingga ke permukaan. Jadi nggak cuma di kulit doang, tapi di pusatnya juga ada. Yang kedua apa? Medan listrik di dalam isolator, saya juga nggak tahu. Dengan kata lain, ini harus dihitung sendiri. Bisa aja nol, bisa aja nggak nol. Oke? Okay? Dea, kalau berdasarkan informasi yang saya kasih, menurut Dea, lebih mudah mengerjakan konduktor atau lebih mudah mengerjakan isolator? Konduktor. Konduktor. Maka level C itu adalah level C itu level bola yang ketiga ya. Judulnya adalah bola pejal konduktor. Level C ini. Oke. Okay? Bayangkan kita punya sebuah bola dengan jari-jari adalah R besar dan bolanya adalah bola pejal. Biasanya kalau pejal itu ada arsirannya. Jenisnya adalah bola konduktor. Oke. Okay? Total muatan di konduktor saya kasih misalkan plus 2Q. Plus 2Q adalah total muatan di konduktor. Pertanyaannya sama. Bagaimana medan listriknya? Kan pengamatnya bisa saja ada di dalam bola kan titik P-nya. Atau bisa juga di luar bola. Maka dia punya dua option. Di dalam bola 0 sampai R Terus atau yang di nol itu luar apa, bola. Pak? Yang tadi E di dalam sama dengan nol. Ya itu syaratnya konduktor. Kan 2Q itu Oh, total di konduktor. Oke. Nah, setelah kita tahu E-nya, saya mau bikin bagaimana grafiknya. Grafik E-nya terhadap R. Oke? Kita coba kerjakan. Misalkan Dea mengerjakan yang dalam dulu deh. 0 sampai R. Oke? Rumusnya apa? Integral ada bunderan E dot dA sama dengan Q and close dibagi epsilon 0. Oke, kita bikin dulu Gaussnya. Karena bola, berarti bidang Gaussnya juga bola. Berarti kita bayangkan ada sebuah bola di sini. Padahal nggak ada ya. Ini bola hayalan doang.
Oke. Jari-jari bola gaus selalu R kecil. Oke. Masukin deh. Karena bentuknya bola, langsung aja E dikali bolanya. 4pi R kecil kuadrat. Lihat deh ya, ada berapa total muatan di dalam gaus yang warna hijau saya? Plus 2Q. Oke, jawabannya nol. Kenapa? Kan saya sudah Oh bilang, iya kan syarat. muatannya itu di permukaan. Jadi 2Q ini tidak mungkin ada di dalam bola. 2Q ini otomatis pindah ke sini. Paham deh ya? Berarti 2Q itu Ngerti? punya permukaan Pak ya? Ya iya, itu kan sifatnya. Jadi nggak boleh ada muatan di dalam konduktor. Pasti pindahnya ke permukaan. Berarti E-nya juga sama dengan nol. Nol. Sekarang kita coba yang luar. Dari R besar sampai infinite. Integral ada tutupnya bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon nol. Berarti karena ini di luar, kita akan bikin bidang gaussnya bolanya di luar. Oke, kebayang ya? Jari-jari gauss selalu R kecil, mau di dalam ataupun di luar. Oke, kita kerjakan. Jadi kita punya apa? E dikali 4pi R kuadrat. Coba lihat deh ya. Ada berapa total muatan di dalam gauss yang warna biru? 2Q. Iya, plus 2Q. Kita punya ini plus 2Q dibagi epsilon nol. Berarti E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Kalau bola gampang tinggal kasih R topi saja dan satuan. Coba kita rapiin dulu, baru kita bikin grafiknya. Berarti kita tahu E-nya itu ada dua. Yang pertama itu yang dalam, nol sampai R, E-nya itu nol. Yang kedua yang luar, dari R sampai infinite. E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Gitu ya. Nah, sama kayak tadi, kalau kita udah dapat fungsi E-nya, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke. Karena nggak ada yang minus, kita boleh taruh di bawah ya, sumbunya. Ini R, ini E. Langkah pertama bikin grafik adalah tentukan dulu batas-batas intervalnya. Nol, R besar, infinite. Nol, R besar, infinite. Oke? Tentukan nilai E di batas-batas interval. Kalau R-nya 0, maka E-nya masuk yang dalam kan? 0. Kalau R-nya sama dengan R besar, maka dia masuk ke dua-duanya. Ke dalam dan keluar. Kalau dalam 0, kalau di luar ini adalah 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R besar kuadrat. Kalau R-nya infinite, maka masukinnya ke yang luar. Maka E-nya juga 0. Karena sepertahingga itu 0. Oke. Nah, kita lakukan plotting. 0 sama 0 di sini. R besar sama 0 di sini. R besar sama 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R besar kuadrat di sini. Tahingga sama 0 di sini. Oke. Kita bikin grafiknya. Dari 0 sampai R besar, kita lihatnya yang dalam. Tidak ada R kecilnya, maka dia garis lurus, konstanta. Dari R besar sampai infinite, lihatnya yang luar. R kecilnya pangkat 2, tapi seper. Berarti grafiknya asimtotik. Paham? Ya, ngerti? Ya, Tadi kenapa datar gara-gara nol kan Pak?
Iya, gara-gara nggak ada fungsi R, kan Oh, berarti yang kalau nggak dilihat ada itu fungsi R-nya ya? R kecil, R kecil, R oke. kecilnya nggak ada kan? Kalau ada pasti Mm-mm. nol, pasti dia datar. Oke. Oke, nah lanjut tipe D. Tipe D itu masih bola pejal. Bola pejal yang sifatnya pasti konduktor. Bola pejal konduktor, tapi sekarang bola pejalnya berongga. Coba Dea bayanginnya apa? Bola pejal tapi berongga. Bayanginnya apa Dea? Kayak apa? Bola pejal tapi berongga kayak apa? Kayak Kayak buah bola. melon. Ya, buah melon. Melon, tau melon kan? Melon Oh, kan pejal kan? Betul? Tapi kalau kita potong melonnya di tengahnya ada rongga buat biji-biji. Bola pejal kontur berongga itu disebutnya adalah kulit tebal. Oke? Nah, biar susah kita tambahkan. Ditambahkan yang namanya muatan titik. Kayak kita coba lihat contoh soalnya. Soalnya kayak gini. Saya punya bola ada rongganya. Ini rongga. Oke. Rongga itu bukan konduktor. Rongga juga bukan isolator. Rongga itu ya rongga biasa. Nah, si rongga kulit berongga ini kita lapisi dengan konduktor. Oke. Jadi yang konduktor itu cuma segini nih. Ini konduktor. Oke. Konduktornya memiliki jari-jari luarnya sebesar R2. Oke. Tepat di tengah-tengah rongga, saya kasih muatan titik. Muatan yang diam di titik ya di tengah-tengah sebesar plus 2 Ki. Sementara total muatan di konduktor saya kasih min 5 Ki. Jadi di konduktor ada muatan total min 5 Ki. Di rongganya ada muatan titik sebesar plus 2 Ki. Saya mau tahu bagaimana E-nya. Berarti kan ini ada 3 zona ya yang bisa jadi jawaban. Kalau pengamatnya letaknya di 0 sampai di R1, berarti di paling dalam. Atau kalau pengamatnya letaknya di R1 sampai R2, di antara 1 R2. Dan kalau pengamatnya terletak di R2 sampai Tahingga. Setelah kita mendapatkan fungsi E-nya, saya akan minta membuat grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke, kita coba kerjakan. Kita mulai dari yang dalam dulu deh. Dari 0 sampai R1. Integral ada bunderan E dot produk dengan DA sama dengan key and close dibagi epsilon nol. Karena bentuknya bola, maka bidang Gaussnya juga bola. Terus yang mana bolanya? Di dalam sini. Karena dia lagi cari 0 sampai R1 kan. Jari-jari bolanya selalu R kecil. Oke? Karena ini bentuknya bola, langsung aja E dikali 4 pi R kuadrat. Coba lihat deh. Ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna biru kita? 2 Ki. 2 Ki. Berarti Ki enclosed-nya adalah positif 2 Ki epsilon nol. Berarti dapat dong E-nya. 2 Ki dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Kalau bola tinggal kita kasih saja R topi di belakang dan satuan. Oke? Sekarang kita mau coba kerjain yang tengah. Dari R1 sampai R2. Oke? Integral ada bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon nol. Berarti kalau ini kita bikin Gaussnya itu
di antara R1 dan di antara R2. Gitu ya. Jari-jarinya selalu R kecil. Oke. Karena bentuknya bola, langsung aja E dikali 4pi R kecil kuadrat. Lihat deh ya, ada berapa total muatan di dalam gaus yang warna ungu? Min 3Q. Yakin? Hmm, Yakin ya. nggak? Jawabannya 0. Hah? Kok bisa Oh, 0? konduktor ya, Lihat. konduktor. Nah, min 5Q ini Yang di, adalah muatan di konduktor. ya. Jadi Terus apa murninya sifatnya? nggak diajak? Sabar. Berarti min 5Q nggak mungkin di situ kan? Tapi dia Iya. akan disebarkan di kulitnya atau permukaan. Mana permukaannya konduktor? Permukaannya ada dua. Ada yang di sini dan ada yang di sini. Yang di sini namanya muatan induksi Hmm. dalam, yang di sini namanya muatan induksi luar. Sekarang, apakah pembagiannya itu merata deh ya? Min 2,5 dengan min 2,5 jawabannya belum tentu. Ada tugasnya. Muatan induksi dalam tugasnya itu adalah menetralkan konduktor. Oh, Sedangkan muatan induksi luar tugasnya adalah sisa muatan di konduktor. Karena kita tahu di tengah-tengah ada plus 2Q, berarti kan belum netral ya. Betul deh ya? benar. Betul? Supaya netral gimana deh ya? Harus Yang dikurangin 2Q kan? induksi, ya min Maka 2 ini induksi harus minus dalamnya. 2Q. Karena di dalam sudah minus 2Q, sedangkan total min 5Q, maka di luar Min minus 3Q. 3Q. Maka ketika kita bikin gausnya yang warna ungu, min 2Q terlingkupi kan? Hmm. Plus 2Q juga terlingkupi. Makanya totalnya 0. Paham deh ya? Paham kan? Oh, Berarti E-nya paham. 0. Sekarang kita bikin yang paling luar. Dari R2 sampai Tahingga. Kemana? Integral tertutup E dot produk dengan dA sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Karena ini di luar, berarti kita bikin Gaussnya juga di luar. Oke, yang warna Tosca ini kita bikin di luar. Oke, jari-jarinya selalu R kecil, mau di dalam atau di luar. Karena bentuknya itu bola, langsung aja ya. E dikali 4pi R kecil kuadrat sama dengan. Lihat deh ya, ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna Tosca itu? Ada apa deh? Harusnya sih min 3Q. Ya, min 3Q termasuk, min 2Q juga termasuk, plus 2Q Oh, termasuk. Totalnya min 3Q. Gitu, oh paham? iya. Berarti Paham. totalnya adalah min 3Q dibagi epsilon 0. Berarti kita punya E-nya itu adalah min 3Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Kasih R topi. Oke, kalau sudah kita rapikan dulu deh. Berarti E-nya itu ada 3 zona. Yaitu zona pertama 0 sampai R1. E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian di zona R1 sampai R2, E-nya itu 0. Dan di area R2 sampai
E-nya itu adalah min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Setelah jadi fungsi E-nya, kita sekarang mau bikin grafik. Grafik E terhadap R. Karena ada yang minus, berarti apa? Jangan terlalu bawah. Oke. Sumbu Y-nya adalah E, sumbu X-nya adalah R. Langkah pertama apa? Tentukan batas-batas intervalnya. 0, R1, R2, infinite. Berarti 0, R1, R2, infinite. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas-batas interval. Kalau kita masukin R-nya 0, maka kita masukinnya ke fungsi yang paling dalam. Ganti saja R kecil 0, tak hingga. Kalau kita ganti R jadi R1, maka ada dua yang memenuhi syarat. Yang dalam itu adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 kuadrat. Yang di luar E-nya 0. Ketika R sama dengan R2 juga sama, ada dua yang memenuhi syarat. Yang pertama, yang tengah E-nya 0, yang keluar E-nya itu adalah min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Ketika R sama dengan infinite, hanya kita masukin ke yang keluar ya. Seperti hingga 0, E-nya 0. Paham ya deh ya? Kalau udah plotting. 0 dipasangkan dengan tahingga. Titikin. R1 dipasangkan dengan 2Q. 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 kuadrat. R1 juga dipasangkan dengan 0. Pasangin. R2 dipasangkan dengan 0. R2 dipasangkan dengan minus 3. 3Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Pasangkan dengan R2. Tahingga dengan 0. Oke, kita bikin grafik. Ingat, bikin grafik itu lihat dari fungsi. Dari 0 sampai R1, kita lihat yang ini. R kecilnya pangkat 2, tapi seper. Berarti grafiknya asimptot. Oke, dari R1 sampai R2, kita lihat yang ini. Tidak ada variabel R kecil. Berarti dia garis lurus. Dari R2 sampai tahingga, lihatnya yang ini. R kecil pangkat 2, tapi seper. Tapi minus. Berarti dia dibalik. Dari bawah ke atas. Yang ini mendekati seper R kuadrat. Yang ini mendekati min 1 per R kuadrat. Paham deh ya? Ngerti? Paham, Pak. Ini level keempat untuk bola. Level selanjutnya, level kelima. Yang paling ribet, level E. Judulnya adalah bola pejal isolator homogen. Berarti bisa dong nanti kalau dia nggak homogen, bisa. Kalau nggak homogen kan cicinya apa? Akan ada fungsi lambda atau fungsi rho atau fungsi sigma. Oke, bayangkan kita punya bola pejal dengan jari-jari adalah R. Bola pejal ini ada artirannya. Jenisnya adalah isolator. Total muatan di isolator saya kasih totalnya adalah plus 2Q. Jadi plus 2Q ini bukan di tengah-tengah ya. Tapi sifatnya apa isolator? Tersebar dari pusat hingga ke permukaan. Jadi dari pusat sampai ke ujung tengah. Dari tengah sampai ke ujung pinggir. Total muatan itu plus 2Q. Nah, kita mau tanya berapa E-nya. Berarti kan E-nya ada dua kemungkinan. Kalau pengabatnya itu di dalam sama di luar. Dari 0 sampai R dan dari R sampai infinite. Setelah kita tahu E-nya, kita bisa bikin yang namanya grafik.
Grafik apa? Grafik E terhadap R. Oke, kita kerjakan pakai hukum Gauss. Bentar ya. Kita pakai hukum Gauss, kita akan punya, anggaplah yang dulu deh. Dari 0 sampai R besar. Oke. Integral tertutup E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon 0. Oke. Kalau di dalam, berarti kita bikin Gaussnya itu di dalam. Kayak gini. Oke. Jadi dari Gauss adalah R kecil. Oke. Karena bentuknya bola, langsung aja E dikali luas bola. 4pi R kecil kuadrat. Lihat deh ya. Ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna Tosca? 2Ki. Nah, itu ngaco. Terus saya bilang apa deh? Eh, Dua isolator ki itu ya? bukan di tengah, dah. Dua Ih, ki itu tapi, dari mulai pusat, ini plus 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 nih. oh ya Ya nggak? tersebar ya? Tersebar dari pusat sampai ke permukaan. Berarti nggak tahu. Nggak tahu kan? Tapi Mm-mm. lebih besar atau lebih kecil dari dua ki? Lebih kecil sih harusnya. Kan Lebih dibagi. kecil, betul. Karena dia belum semuanya di dalamnya kan? Mm-mm. Berarti kan sebagian dari dua ki ya, betul? Bener. Karena sebagian, secara matematik, gimana ngitung sebagian? Menggunakan Integral. integral. Karena tiga dimensi pakainya rho, dv. Yang namanya integral harus ada batas kan? Batasnya di Mm-mm. mana? Dari 0 sampai R. Dari jadi 0 sampai R. Mm-mm. Di soal ini ada nggak fungsi dari rho-nya berapa? Nggak ada ya. Kalau nggak ada gimana? Muatan total dibagi volume total. Muatan totalnya 2Ki, volumenya berarti 4/3 pi R-nya R total. Paham? Emang ada kondisi Nah, diketahui runya, Pak? ada. Kalau dikasih tahu rho-nya tinggal masuk aja rho-nya berapa. Itu namanya kalau dia ada fungsi rho, berarti dia tidak homogen. Nah, definisinya apa? Bentuk Gaussnya kan bola. Volume bola berapa? 4/3 pi R pangkat 3 kan? Coba Mm-mm. diturunin. Diturunkan jadi apa? 4 pi R kuadrat dr. Paham? Kita hilangkan yang bisa kita hilangkan. 4 V kita coret. Yang konstan boleh keluar. Jadi berapa ini? 6Ki dibagi R besar pangkat 3 integral dari 0 sampai R kuadrat dr. Betul? Betul? Bener. Oke. Jadi kita punya apa integralnya? Kok 2 sih 6 ya? Apa integral dari R kuadrat? R pangkat 3 per Sepertiga R R. pangkat 3. Mm-mm. Oke. Kita bisa hilangkan 3 dengan ini. Kita punya apa? 2Ki R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Ini kita masukin ke fungsi Gauss-nya. 2 Oh, Ki R kecil pangkat 3 dibagi R besar R pangkat besar 3. pangkat 3 epsilon 0. Kita bisa hilangkan dong R kuadratnya sama ini. Boleh ya? Oh, Kita punya iya. apa? E-nya menjadi 4 2 pi. Ki R Oh, dibagi 4 Pi epsilon 0 R besar pangkat 3. Betul? oke. Kalau untuk bola tinggal kasih aja R topi di belakang sama dikasih satuan. Yuk, percaya. Oke. Sekarang yang dalam. Berarti yang mana dalam R sampai Tahiga ya. Yang luar nggak sih maksudnya, Pak? Yang luar, yang luar. Rumusnya apa? Integral ada bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon 0. Karena ini yang luar, berarti bikin bidang Gaussnya juga di luar. Oke.
Jari-jarinya selalu R kecil. Oke, langsung aja. E dikali dengan 4pi R kuadrat sama dengan. Lihat deh ya, ada berapa total muatan di dalam gaus yang warna orange? Dua Ada berapa? eh Berapa? Berapa? dua ki ya. Iya, 2Ki. Semua 2Ki di Dua dalamnya kan? ki. Karena udah yakin 2Ki, gak usah pakai integral. Jadi kita tuh pakai integral itu ketika kita tahu itu tuh sebagian dari sesuatu. Berarti, Kalau udah total, oh iya kan di luar gak usah semuanya pakai diambil. integral. Iya, iya, iya. Iya. Jadi apa? 2Ki dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Kasih vektor, kasih R topi, kasih satuan. Oke, kalau udah kita rapihin dulu. Berarti E-nya itu ada 2. Oke, bentar ya. Nah, berarti E-nya ada 2. E yang pertama dalam 0 sampai R1. E-nya itu adalah 2Ki R dibagi 4pi epsilon nol R besar pangkat 3. Yang kedua di luar dari R sampai infinite. E-nya itu adalah 2Ki dibagi 4pi epsilon nol R kecil kuadrat. Nah, setelah kita tahu fungsi E-nya seperti apa, kita baru bisa bikin grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke. Nah, kalau tidak ada minus, kita boleh taruh di bawah. Sumbu Y-nya adalah E, sumbu X-nya adalah R. Langkah pertama apa? Tentukan dulu batas-batas intervalnya. 0, kok ada R1? R dan tahingga. Jadi 0, R, tahingga. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya 0, berarti kita masukin ke yang dalam ya. Maka E-nya juga 0. Yang diganti itu R kecil, bukan R besarnya. Oke? Ketika R sama dengan R besar, kita masukin kedua-duanya. Kalau yang dalam jadi kita punya apa? 2Ki R besar dibagi 4Pi epsilon nol R besar pangkat 3. Catat ya. 2Ki dibagi 4Pi epsilon nol R besar pangkat 2. Kalau yang pakai yang luar dapatnya adalah 2Ki dibagi 4Pi epsilon nol R besar pangkat 2. Lihat sama nggak? Aura, Dea, sama kan? Artinya kalau sama apa? Grafiknya pasti continue. Nggak mungkin pot misah kayak gini. Kan dia discontinue ya. Kalau ini dia sama. Nah, kemudian ketika R sama dengan infinite, masukin jangan punya E-nya sama dengan infinite. Oke, kita masukin ke dalam soalnya. 0 pasangkan dengan 0, R besar pasangkan dengan 2Ki dibagi 4Pi epsilon nol R besar kuadrat. Karena ini sama, berarti satu titik aja. Ketika Taiga dia 0. Kayak gini. Bikin grafiknya. Dari 0 sampai R. Lihatnya yang dalam. Lihatnya selalu R kecilnya. R kecilnya pangkat 1. Nggak seper ya kan. Jadi garis linear. Dari R sampai Tahingga, lihatnya fungsi luar. R kecilnya pangkat 2. Tapi seper. Berarti grafiknya adalah asimtot. Tab. Yang ini mendekati R. Mendekati seper R kuadrat. Ngerti ya orang? Ngerti deh ya? Ngerti? Pak saya masih nggak ngerti Pak Apa? yang R kenapa bisa naik itu? Yang 1/R kuadrat ngerti.
Dari Nah nol ini kan lihat, ini R kecil pangkat berapa deh ya? pangkat ti. R kecil Oh, R kecil. pangkat, Satu. gimana gambar grafik pangkat satu? Ya naik. Ini Hmm, ya. Paham? paham, paham. Udah ngerti sekarang? Oh iya, tadi kan Nah sebelumnya ini gara-gara ya, udah diketahuin nggak sih key and close-nya, makanya mostly turun atau turun satu per ya. berarti ya, ya, ya. Paham nggak? Paham, Ngerti? Pak. Oke, ini adalah lima bentuk dasar, lima bentuk dasar di bola. Oke, nanti di ujian bisa saja digabung-gabung. Oke, bisa aja di dalamnya itu isolator, terus dilapisi oleh kulit bola konduktor, dilapisi lagi sama bola pejal konduktor dan lain-lain. Oke, tapi secara konsep seperti ini kerjanya. Paham? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, kalau udah ngerti, berarti udah beres. Kalau kita masuk ke materi selanjutnya, yang namanya adalah potensial listrik. Potensial listrik, simbolnya adalah V. Satuannya adalah volt. Di kelas sampai mana materi ya? Di kelas baru bahas materi setelah potensial sih, Pak, apa ya? Kapasitor. Iya, kapasitor. Yang Oke. rangkaian seri paralel itu. Kapasitor tapi bukan resistor. Kapasitor kayaknya masih, Oh ya Pak. udah oke. Nah, potensial listrik kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya apa? Rumus dasarnya ini. Potensial listrik A dikurangin potensial listrik B sama dengan minus integral dari B sampai A E dot dr. Oke, ini adalah rumus dasar potensial listrik. Yang namanya rumus dasar berarti boleh kita pakai kapanpun, betul? Oke, tapi sebelum kita belajar ini kita harus paham dulu sih arti simbol-simbolnya. Yang pertama VA. A di sini apa sih? A di sini menandakan bahwa potensial listrik, potensial listrik di titik A. Ini adalah potensial yang dicari. Jadi yang kalian cari itu namanya VA. Sedangkan VB itu apa sih? VB itu adalah potensial listrik di titik B. Nah, ini adalah potensial yang diketahui atau disebut juga acuan. Artinya, kalau Dea mau menghitung potensial listrik, Dea harus punya informasi potensial yang diketahui di mana atau acuannya di mana. Kalau nggak ada acuan gimana Dea? Kalau nggak ada di soal acuannya gimana? Kalau nggak ada acuan, kita gunakan yang namanya acuan umum. Acuan umum. Yaitu apa umumnya? Potensial pada jarak infinite nilainya 0. Oke? Ini boleh dia pakai kapanpun, kondisi apapun. Acuan umum ini. Kalau di soal nggak ada, pakai ini aja. Oke, kita akan mulai dengan muatan titik. Oke? Waktu kita belajar muatan titik, kita tahu apa? Medan listrik pada muatan titik itu adalah K Q dibagi R kuadrat R topi. Ya, ini dapat dari muatan titik ya. Nah, kalau misalkan saya mau mencari
potensial di titik R. R itu titik sembarang ya. Tapi kita nggak punya pembanding. Maka bandingkanlah dengan dita hingga. Berarti apa? Min integral dari ta hingga sampai R E dot dr. Gitu ya. Karena kita tahu v ta hingga itu 0, maka dapatlah VR sama dengan min integral ta hingga sampai R, masukin E-nya. K Ki per R kuadrat R topi dot. DR itu sama aja DR dikali R topi. R topi dot R topi itu 1. Oke, kita keluarkan saja yang konstantannya. Min Ki integral ta hingga sampai R 1 per R kuadrat DR. Dea, apa integral dari 1 R kuadrat Dea? Ln R kuadrat. Kacau banget Dea. Eh, Kacau banget. Integralnya apa? oh itu kan? Min 1 per Oh R. iya. Ta hingga sampai R. Kita punya apa? VR-nya menjadi kaki dalam kurung 1 per R min 1 per ta hingga. Karena 1 per ta hingga 0, maka VR-nya itu adalah kaki dibagi R. Paham deh ya? Paham nggak? Ini sebenarnya rumus apa VR nih Pak? Ini tuh sebenarnya penurunan rumusnya kan sama sampai akhirnya Iya, ketemu VR. iya. Nah, saya mau tanya Dea. Menurut Dea, VR yang saya tulis ini, apakah ini rumus dasar Dea? Yang boleh Bapak, dipakai kapanpun? Bapak tahingganya kemana itu? Siapa ini? Oh, baru datang ini. Puasa kagak nih, pepet gue nih. Taiganya kemana? Pas pertaiga berapa? Jadi, Oh, oh ini satu pertanyaan ini ya? aduh Nol, gimana nol, ini? nol. Nah, apakah ini rumus dasar bukan? Dea, rumus dasar bukan? Bukan. Bukan. Ini bukan rumus dasar. Ini adalah rumus untuk muatan titik aja. Muatan titik dengan Yang tempatnya siapa acuan dong? di ta hingga. Oke. Jadi ini hanya boleh dipakai kalau kasusnya muatan titik dengan acuan di ta hingga. Oke, kita kasih contoh deh. Saya kasih contoh soal yang pernah kita kerjakan di pertemuan pertama. Dia belum ikut kalau salah. Yang ikut si Anjani sama si Ocha nih. Oke. Sudah nggak bawa handphone pakai ilmu kan? Oke. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktu itu kita pernah soal kayak gini. Di 1,2 ada buatan Q1. Di 4,6 ada buatan Q2. Kemudian di 4,2 ada buatan Q3. Dan di 2,6 ada titik pengamatan, titik P. Oke, titik P itu nggak ada buatannya ya. Oke, kalau nggak salah, Q1-nya itu 1 mikro, dikasih tahunya. Q2-nya itu negatif 2 mikro, dan Q3-nya itu 3 mikro. Oke, kalau waktu kemarin, waktu pertemuan pertama, yang saya minta adalah medan listriknya berapa di titik P. Kalau sekarang, saya maunya adalah berapa potensial listrik di titik P. Oke, coba lihat. Di sekitar titik P ada 3 muatan pengganggu. Maka secara matematik dia adalah Vp karena 1 ditambah Vp karena 2 ditambah Vp karena 3. Karena ada 3 muatan pengganggu. Oke, lihat. Tidak ada vektornya. Artinya apa?
kalian langsung jumlahin aja tanpa harus mencari arah. Potensialistik itu nggak ada vektornya, cuma angka doang. Oke? Dan lihat lagi, ini nggak ada acuan di mana kan? Kalau nggak ada, kita gunakan acuan umum aja. Yaitu apa? Acuan V ditahingga nilainya 0. Berarti ini kasusnya adalah muatan titik dengan acuan ditahingga. Kita tahu, untuk kasus muatan titik dengan acuan ditahingga, VR itu adalah kaki per R. Berarti V1 adalah K, Q1 dibagi R P1, K, Q2 dibagi R P2, K, Q3 dibagi R P3. Karena semuanya ada K-nya, kita balik lagi. Kita keluarin. Q1 tadi 1 mikro ya. 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Tarik aja garis lurus dari P ke 1. Kita ketemu segitiga. Ini 1, ini 4. Berarti akar 17. Kemudian Q2. Nah, karena potensial itu skalar, maka tanda min, tanda plusnya yang ada di muatan wajib dimasukkan. Wajib, oke? Kalau waktu kita belajar kan saya kasih 2 opsi ya. Boleh dimasukkan tandanya kalau kita pakai metode vektor, atau tidak usah dimasukkan kalau kita pakai metode trigonometri atau SMA. Dimasukin ya. Minus 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya RP2. Berapa ya? 2 ya? Dibagi 2 ditambah 3, 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya RP3. 2 kuadrat tambah 4 kuadrat akar 20. Udah, tinggal jumlahin pakai kalkulator atau disederhanakan. Satuannya adalah volt. Paham ya? Gampang kan? Gampang aja nih. Ocha, Dea, gampang? Gampang nggak? Bisa ya? Lah, kayak suaranya. Nah sekarang, bagaimana kalau kasusnya adalah muatan kontinu? Nah ini ada di catatan saya di yang bareng sama Dea. Coba lihat Dea, dibaca dulu Dea. Dea, Yang apa mana, Dea? Pak? Waktu kita belajar muatan kontinu, ingat? Oke, ingat? Waktu Iya. kita belajar muatan kontinu, ada berapa cara untuk mencari medan listrik di muatan kontinu? Baca catatannya. Ada berapa cara untuk Dua. mencari 2 apa aja? Partisi sama Gauss. Nah, sama. Berarti mencari E-nya juga ada 2 cara. Cara pertama namanya adalah cara partisi. Jadi, kalau kalian disuruh mencari potensial listrik, kalian gimana kontinu ya? Ingat lagi, waktu itu ngerjain medan listriknya pakai apa? Kalau waktu itu ngerjain E-nya menggunakan cara partisi, berarti ngerjain V-nya juga pakai cara partisi. Oke? Paham? Partisi itu dia mengubah. Kita tahu ya, tadi V apa rumusnya? Kalau jadi K, Q dibagi R, oke? Diubah ke dalam bentuk partisi. Menjadi dV sama dengan K dQ dibagi R. Oke, ini adalah rumus partisinya. Ketentuan dQ apa? Ada di catatan kita ya. Sama kayak waktu kita belajar DE. R itu apa juga ada. Oke. Sekarang saya mau kasih contoh soal yang pernah kita kerjain waktu di pertemuan kedua. Yang cuma DEA doang. Oke, bentar. Kita lihat ya. Saya kasih contoh yang persis sama. Kita pernah ngerjain soal. Tadi ada ini. Kita pernah ngerjain soal ini waktu di pertemuan kedua. Bentar, saya cek dulu. Bentar, mana ya catatan kita? Oh ini dia. Jadi waktu kita belajar partisi, kita pernah ngerjain soal ini. Contoh. Oke. Ada sebuah batang
batangnya ini memiliki panjang L. Dan muatan totalnya negatif Q. Ya, negatif Q itu di sepanjang batang ya, bukan di tengah-tengah. Saya punya pengamatnya. Saya punya pengamatnya di sini. Ini adalah A, pengamatnya di sini. Ini B, pengamatnya. Ada kan dia waktu itu dia ya? Betul? Ada kan soal gini kan? Waktu kita kemarin kerjain, betul? Ada. Oke. Waktu itu kan nyarinya nyari apa? Nyari medan listriknya. Mm-mm. Kalau saya mau nyari potensial listriknya. Oke. Karena waktu itu kita nyari E-nya menggunakan cara partisi, maka nyari V-nya juga menggunakan cara partisi. Oke. dV sama dengan K dQ dibagi R. Kalau mau ngerjain cara partisi, langkah pertama adalah tentukan di mana titik nolnya. Pada dasarnya, titik nol itu boleh di mana aja. Tapi kalau bisa segampang mungkin. Based on berdasarkan pengalaman, yang paling gampang tuh di sini. Nolnya. Di soal ini ya. Setelah itu apa? Ambil partisi. Terserah partisi di mana aja, asal di bendanya, di batangnya berarti ya. Tapi jangan ambil partisi di ujung-ujung batang, sama jangan di tengah-tengah batang. Misalkan di sini deh. Oke. Nah ini partisi saya disebutnya deki buatannya. Kita kan nggak tahu ya jarak deki itu berapa terhadap 0. Kita misalkan aja deh jaraknya adalah X. Oke. Kalau jaraknya X maka panjang partisinya adalah dx. Kalau kita misalkan jaraknya adalah C, maka panjang partisi adalah dc dan seterusnya. Kalau satu dimensi, maka dq itu adalah lambda dikalikan dl. Ada nggak fungsi lambda aja deh ya di soal ini? Ada? Enggak. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada apa? Muatan total dibagi panjang total. Karena V itu skalar, tanda min, tanda plusnya masukin. Berarti min Q dibagi L, dl-nya menjadi dx panjang partisi. Terus definisikan R. R itu apa? Jarak dari partisi ke titik P. Di R nih. Oke. Berarti R-nya dapat dicari menggunakan Pitagoras. Akar dari X kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau sudah, kita masukin ke sini. dV sama dengan K. dQ-nya masukin minus Q dibagi L dx dibagi akar dari X kuadrat ditambah B kuadrat. Kita coba rapin dulu ya. Min kaki dibagi L dx dibagi X kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah. Betul gitu ya? Kalau waktu kita kemarin ngitung E, karena E itu vektor, setelah dapat DE jangan dulu diintegralin kan? C dulu E-nya kan? Arah Mm-mm. E-nya kan? Karena V itu skalar, langsung saja kita integralkan. Karena dia nggak ada arahnya. V, konstanta, keluarin semua. Integral dx dibagi X kuadrat ditambah B kuadrat pangkat setengah. Yang namanya integral harus punya batas. Apa itu batas? Ujung-ujung benda. Ujung terdekatnya di sini. Ujung terjadi di sini kan. Ujung terdekat benda berada pada jarak A dari 0. Terdekatnya L plus A. Ya udah berarti batas dari A sampai L plus A. Paham deh ya? Paham aja nih. Apa gitu? Si Ocha, paham gak, Cak? Apa Pak? Lagi tugas Ah, Pak? tugas apa lagi? Tugas apaan? Kagak ada tugas. Bohong, aku malah Bukannya cuma lagi rapiin libur? Pak. Hah? Ini ya kan Ocha yang merhatiin tuh. Tanya Ocha. Mau kecematin? Kagak juga. Apa itu, Cak? Cak, ketika Cak, Cak. Apa Pak?
Loh kan, enggak, ya udah. Nah, udah selesai. Ini secara fisika selesai. Karena udah fisikanya selesai. Tapi kan ini harus diselesaikan pakai integral kan. Berarti harus dikerjakan integralnya. Nah, kan kalian udah belajar integral, ya kan? Ada banyak teknik pengintegralan yang sudah diajarkan. Apa aja? Dia teknik pengintegralan apa aja yang udah diajarin? Yang Substitusi merasionalkan, Substitusi, substitusi. rasional, parsial. parsial, terus trigonometri. Udah ya? Betul? Mm-mm. Nah, coba lihat deh. Kalau kalian amati, integral ini dapat diselesaikan menggunakan teknik apa yo? Substitusi yang merasionalkan bukan? Jawabannya teknik Apa apa? trigono ya? Ini nggak bisa substitusi. Ini menggunakan teknik apa, Cak? Teknik? Parsial. Nah, salah sebut aja ini. Oh, matematis. Trigonometri. Jadi ini diselesaikan menggunakan teknik trigonometri. Nggak bisa ini pakai substitusi. Kenapa? Syarat substitusi itu adalah beda pangkat antara variabel penyebut dan pembilangnya, perbedaannya satu. Ini kan variabelnya X. Di pembilang nggak ada X-nya kan. Berarti X pangkat 0. Sedangkan di penyebut X-nya pangkat 2. Berarti kan bedanya 2. Artinya nggak mungkin bisa pakai substitusi. Nanti kalian kerja sendiri ya. Kerjakan sendiri ya. Oke. Metode kedua, apa? Hukum Gauss kan. Tapi hukum Gauss tuh nggak bisa dipakai buat mencari medan potensial listrik. Jadi metode kedua adalah ini. Menggunakan medan listrik yang didapat dari hukum Gauss. Jadi kita memerlukan medan listriknya aja, E-nya. Kan kita sudah mengerjakan Gauss banyak banget ya Dea ya. Saya ambil contoh deh. Saya ambil contoh yang ini deh. Bentar. Saya ambil contoh yang Oke, kita copy dulu. Lalu di bawah. Kita ambil contoh ya. Contoh ini. Oke. Kita hapusin dulu yang gak penting. Salah. Yang gak penting kita hapusin dulu ya. Oke. Dah. Oke. Nah, ini kan judulnya apa tadi? Bola pejal. Bola pejal konduktor. Bola pejal konduktor berongga ditambah muatan titik. Oke. Pada bab sebelumnya, pada hukum Gauss, kita bisa mendapatkan E-nya. Jadi, dari hukum Gauss, kita mendapatkan medan listriknya ada 3 zona ya. 3 area. Yaitu apa? Dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Kalau kita dapatnya apa? Kalau 0 sampai R1 dapatnya adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Yang ini didapatnya dari Gauss adalah 0. Yang ini dapatnya adalah minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi, kalian jangan berharap E-nya itu diketahui di soal. Nggak akan. E-nya pasti akan kalian cari dulu. Cari pakai apa? Pakai Gauss. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana potensial listriknya. Berarti juga sama dong. Ada 3 zona ya. Dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Itu pertanyaannya. Nah, tadi kan saya bilang di awal ya Dea, untuk menghitung potensial listrik, kalian harus punya yang namanya apa? Acuan potensial listrik atau potensial listrik yang diketahui nilainya berapa. Lihat Dea, di soal ini ada nggak Dea acuan potensial listriknya berapa? Ada nggak? Misalkan potensial listrik pada jarak 100 meter 10 volt. Ada nggak informasi itu? Dea? Halo, halo. Iya, Pak. Halo, halo. Ada nggak di soal ini Nggak ada. informasi? Nggak ada. Kalau nggak ada gimana Dea? Karena Cari tidak ada sendiri. acuan, kita pakai acuan sendiri, acuan umum. Yang di Kita depan awal menggunakan tuh ya. acuan umum, yaitu apa? Potensial pada jarak infinite, nilainya 0. Paham? Nah, konsep mengerjakan potensial listrik yang mudah adalah kerjakan daerah yang paling dekat dengan acuan. Oke, itu ya konsepnya ya. Kerjakan daerah yang paling dekat dengan acuan. Karena acuan kita di Tahingga, Tahingga itu lebih dekat kemana? Lebih dekat di 0 sampai R1, lebih dekat dari R1 sampai R2, apa lebih dekat R2 sampai Tahingga? Apa dia? Halo dia? Halo, dia? Lah, gak suaranya ini. Ya, halo, halo. Tes sudah kedengar nggak Pak? Ya, dah. Tahingga itu lebih dekat kemana dia? Yang di 0 luar. sampai R1, R1 sampai R2, apa R2 sampai Tahingga? R2 sampai Tahingga. Maka saran saya kerjakan dulu yang paling dekat. Berarti Oh, kita berarti dari kerjakan balai ya, dari belakang dulu, luar dulu. karena nggak punya acuan. Ya pokoknya konsepnya kerjakan yang paling dekat dengan acuan. Oke? Pakai rumus mana nih? Rumusnya? Pakai rumus umum. Yaitu mana rumus umumnya? Pakai ini rumus umumnya. Yang ini loh. VA min VB sama dengan min integral B sampai A. VA itu yang dicari, VB itu yang diketahui. Berarti kan yang dicari itu VR kan. Kita mau cari di R kan. Karena tidak punya acuan, kita bandingkan dengan yang diketahui. Tahingga. Sama dengan min integral Tahingga sampai R. Berarti E yang dipakai adalah E yang bagian kulit luar. Paham deh ya? Ngerti? Ngerti? Ngerti gak? Ngerti Pak. Intinya dikerjain Oke. dari belakang dulu gara-gara nggak ada acuan. Enggak dari yang dekat dengan acuan. Dan kalau dikasih tahu acuannya di mana gitu, cari aja mana yang terdekat dengan Kalau acuan. misalnya Oke? contoh acuan tuh kayak gimana Pak? Itu tuh dalam bentuk angka, rumus atau gimana? Misal, angka bisa. Misalkan gini, potensial pada jarak. eh Misalkan pada jarak 2 kali, atau pada misalkan gini deh. Dia kasih tahu gini, potensial pada di sini, titik P adalah, titik P itu anggap aja berapa ya? Setengah R2. Itu adalah 80 volt. Itu namanya acuan. Berarti yang kita pakai acuan ini. Ini dekatnya kemana? Keluar dekat, ke tengah dekat. Berarti boleh dari luar, boleh dari tengah. Ngerti nggak, Dea? Ngerti Ngerti Pak. nggak? Jadi acuan tuh kita memberitahu informasi pembandingnya. Oke, ya udah. Karena vita hingga 0, tinggal VR aja. Min integral Tahingga sampai R, kita masukin E yang keluar. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat DR. Keluarkan dulu yang konstannya. Jadi apa?
3Q dibagi 4Pi epsilon 0. Integral dari 1/R kuadrat negatif 1/R. Masukin batas T3 sampai R. Jadi kita punya apa? VR-nya menjadi minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0. Batas atasnya dikurang batas bawahnya. Karena 1/3 itu hasilnya 0, sehingga kita punya apa? VR kecil adalah minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R. Paham deh ya? Ngerti? Paham gak deh ya? Halo, ngerti gak deh ya? Halo, Dea? Paham gak? Paham, Pak. Paham. Dea, saya tanya. Ini VR kecil, itu Mm-mm. tuh termasuknya nilai atau fungsi. R kecil yang di VR-nya. Enggak, VR kecil sama dengan min 3Q per 4Pi epsilon 0 R kecil, itu termasuknya nilai atau fungsi. Nilai nggak sih, Pak? Ini termasuknya adalah fungsi. Oh, sih. Lo emang dia tahu R kecilnya berapa? Oh, saya R kira emang kecilnya itu kan emang antara nggak akan R2 dikasih tahu. sampai R kecilnya kan antara R2 sampai T3 kan? Mm-mm. Bisa aja R kecilnya 2 kali R2, 2 per 2,5 R2 ya kan? Nah, kalau saya ganti gini dah. Kalau R kecilnya saya ganti jadi R2, maka kita akan dapat VR2, yaitu minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Ini baru namanya nilai. Paham? Nilai itu tidak lain adalah acuan baru. Paham? Jadi, Paham, Pak. sekarang Dea punya 2 acuan. Acuan di T3 itu nilainya adalah 0. Acuan di R2 nilainya adalah min 3Q per 4Pi epsilon 0 R2. Ngerti? Sekarang kita masuk ke zona yang tengah. Dari R1 sampai R2. Sama caranya. Yang dicari adalah VR kecil. Tinggal kita kurangkan dengan acuan. Tadi kan kita punya 2 acuan ya. Acuan di T3 sama acuan di R2. Kalau kita lihat, kalau kita mau cari di daerah tengah itu lebih dekat kemana? Ke T3 apa ke R2? Paham ya? Sama nggak sih tadi, Pak? Yang di tengah tuh? Tengah tuh di sini deh ya. Lebih Oh, dekat ke R2 apa lebih dekat ke T3? R2. R2 berarti kita pakai pembandingnya di R2. Ngerti? Ya, konsepnya dia apa? Gunakan acuan terdekat. Berarti apa? Bin integral dari R2 sampai R, E yang dipakai adalah E yang di tengah, DR. Paham? Ngerti ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, VR kita nggak tahu. Tapi VR2 tahu. Minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Berapa tadi E yang tengah? 0 kan? Ya. Integral 0, 0. Berarti kita akan dapat VR kecilnya sama dengan min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham gak deh? Ngerti? Paham deh? Ya? Paham Paham, gak? Pak. Oke, saya balik lagi deh ya. Ini VR-nya sama dengan min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Ini fungsi atau nilai deh ya? Em, Nilai. Karena R-nya udah jadi R2. Fungsi. Oh, masih. Lah emang dia tahu R kecilnya berapa? Tapi kan Loh ini coba dia. Tengok ya.
Kalau dia punya ini, fx sama dengan 7. Ini fungsi apa nilai? Nilai. Fungsi, dia nggak tahu x-nya. Oh, Kalau F5, berapa F5 berarti? 7 kan? iya. Ini nilai, karena dia tahu X-nya 5. F7 juga 7. Ini juga nilai. Ngerti gak? Oh, iya, iya, Pak. Nah, kalau saya tentukan R-nya berapa, misalkan saya ganti R-nya kan antara R1 sampai R2. Saya masukin R1 deh boleh ya. Kita punya apa? VR1. Ganti R kecil jadi R1. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 tetap R2. Karena VR-nya nggak ada R kecil. Tapi ini udah termasuknya nilai. Nilai itu sama aja acuan baru. Paham deh ya? Paham, Ketik. Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke zona yang paling dalam. Dari 0 sampai R1. Sekarang berarti dia punya 3 acuan. Yaitu acuan di Tahiga, nilainya 0. Bentar. Acuan di R1, acuan di R2. Bentar ya. Acuan di R2 nilainya min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Dan acuan di R1 yang nilainya min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Yang dicari pasti R kecil. Tinggal dikurangi dengan acuan. Acuan yang paling dekat dengan zona ini nih, yaitu di mana dia? Di mana ya? Di Tahiga, di R2 apa di R1? Yang terdekat. Di R1. Ya, maka kita jadiin dia sebagai acuan. Bin integral dari R1 sampai R berarti E yang dimasukin adalah E yang paling dalam. Paham deh ya? Oke, VR nggak tahu, VR1 tahu. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Min integral R1 sampai R. Berapa E yang dalam? 2Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Masukin. 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R kuadrat DR. Keluarkan dulu konstantanya. Min 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 integral 1/R kuadrat minus 1/R batasnya dari R1 sampai R. Maka kita akan dapat VR kecil sama dengan 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 dalam kurung 1/batas atas dikurang 1/batas bawah dikurang 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Berarti kita akan punya VR-nya sama dengan 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R dikurang 2Q dibagi 4Pi epsilon 0 R1 dikurang 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Paham deh ya? Ngerti gak? Paham gak? Paham? Paham, Pak. Dea, ini VR-nya fungsi atau nilai? Fungsi. Fungsi, karena kita belum tahu Nggak tahu R-nya R berapa. kecilnya berapa. R kecilnya itu daerahnya antara 0 sampai R1. Kalau saya bikin gini deh ya. Kalau saya mau masukin R-nya 0, maka kita akan punya V saat 0 kan. Coba hitung. Ganti R kecil jadi 0. Maka jawabannya Tahiga. Karena R kecil di 0 kan. Seperti 0 kan Tahiga kan. Ini disebutnya nilai. Nilai itu adalah acuan baru. Paham? Paham deh ya? Sekarang kita rapihin dulu. Terus kita bikin grafik. Berarti V-nya juga ada 3 di dia.
ada dari 0 sampai R1. VR-nya itu adalah 2Q dibagi 4Pi epsilon 0R dikurang 2Q dibagi 4Pi epsilon 0R1 dikurang 3Q dibagi 4Pi epsilon 0R2. Dari R1 sampai R2 VR-nya adalah mana ya? Ini kan min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Dari R2 sampai infinite VR-nya adalah ini min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R. Nah, sama halnya seperti medan listrik. Setelah kita mendapatkan fungsi V-nya, biasanya soal akan minta bagaimana grafik potensialnya terhadap R. Oke? Sama caranya, bikin dulu sumbunya. Karena dia ada yang minus, maka kita jangan terlalu bawah. Oke, ininya V, ininya R. Langkah pertama, tentukan dulu batas-batasnya. 0, R1, R2, tahingga. Berarti di 0, R1, R2, tahingga. Oke, paham? Tentukan nilainya. Berapa tadi V ketika 0? V ketika 0, tahingga ya. Berarti 0 dipasangkan dengan tahingga. Berapa ketika R1? Cari, pasti ada. V R1 minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Pasangkan. Minus 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2. Pasangkan dengan R1. Berapa ketika R2? Cari, pasti ada. Ketika R2 itu adalah ini. Min 3Q dibagi 4Pi epsilon 0 R2 juga. Berarti kalau kita masukin, oke. Berapa ketika tahingga? Tahingga itu kan acuan umum ya. Yaitu V-nya 0. Oke, kita masukin. Berarti 0 di sini. Nah, setelah itu baru kita bikin grafiknya. Dari 0 sampai R1, lihatnya V yang dalam. Lihat R kecilnya. R kecilnya cuma ada 1. Tapi seper. Berarti grafiknya asimptot turun ke bawah. Oke. Dari R1 sampai R2, lihatnya E yang di tengah. Nggak ada R kecil. Berarti grafiknya konstanta. Oke. Dari R2 sampai infinite, lihatnya V yang di luar. R kecilnya pangkat 1. Tapi seper. Tapi minus. Berarti kebalikannya. Dari bawah, dia naik ke atas. Oke, lihat. Grafik potensial terhadap R pasti kontinu. Pasti nyambung. Kalau grafik E-nya kan bisa nggak nyambung ya. Ini grafik E-nya mana? Grafik E-nya kan nggak nyambung yang ini. Tuh, lihat. Soal yang sama, grafik E-nya nggak nyambung, tapi V-nya pasti nyambung. Jadi kalau kalian ketemu bikin grafik V tapi nggak nyambung, berarti ada yang salah. Bisa salahnya itu dari mulai Gauss ya salah, atau salah waktu mengintegralkan mencari V-nya. Oke? Paham? Ya, ngerti? Paham? Paham ya? Halo, halo. Halo, Paham, paham nggak? paham, Paham Pak. dari mana? Gak akan ngerti sih Anjani mah pasti. Oke. Kalau udah kita sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjut lagi energi potensial listrik dan kapasitor di pertemuan selanjutnya. Oke. Nanti slide-nya saya kirim lewat WA ya. Yuk, mari semuanya.